Purnaweni dan Dr. Mariono serta Mbak Cornelia Novita, atau saya sebutnya Mbak Novi seringnya. Pagi ini kita akan melaksanakan seminar hasil penelitian yang nanti akan disampaikan oleh Saudari Cornelia Novita, di mana ini merupakan salah satu tahapan sebelum pelaksanaan ujian TA ya. Nah, saya juga berharap Mbak Novi bisa mengejar ujian TA di bulan ini juga sebelum tanggal 30. Tetapi kalau pendaftarnya saya lupa ya tanggal berapa terakhir. 20 berapa Mbak? 15 itu harus daftar untuk ujian TA. Nah, untuk jalannya sidang nanti kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah presentasi dari Saudari Novi, kemudian yang kedua adalah sesi diskusi, karena ini juga seminar hasil, jadi nanti mungkin masih lebih banyak ke masukan, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada konfirmasi ataupun pertanyaan. Sesi ketiga adalah penetapan hasil. Nanti akan diumumkan apakah saudari layak untuk meneruskan ke ujian tesis atau belum ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Mbak Novi untuk bisa menyampaikan hasil penelitiannya. Waktunya 15 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur saya hadirkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan rahmat-Nya saya boleh melewati proses penting ini dalam kehidupan saya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada yang saya hormati Profesor Dr. Randa Hartuti Purnaweni selaku dosen pembimbing pertama saya, dan juga Bapak Ruli Rahadian SSI MSI PhD selaku dosen pembimbing kedua saya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada para penguji, kepada Bapak Dr. Engineering Mariono STMT serta Bapak Dr. Fuad Muhammad SSI MSI yang telah berkenan hadir untuk meluangkan waktu memberikan evaluasi dan saran bagi penelitian ini. Karena itu perkenankan saya sebagai Cornelia Novita Ferawati Tanisip akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam bentuk seminar hasil ini dengan judul Model Tata Kelola Kolaboratif Berbasis 3 Batu Tungku dalam Penanganan Sampah di Kota Kupang. Karena itu saya akan memulainya, Bapak Ibu. Kita tahu bersama bahwa permasalahan sampah ini merupakan permasalahan global, dan dalam penelitian ternyata sudah hampir lebih dari 2 miliar ton sampah yang dihasilkan per tahunnya, dan ini juga menjadi cross-cutting issue atau permasalahan lintas sektor yang sangat membebani implementasi dari 17 poin Sustainable Development Goals. Nah, di tingkat hulu nasional juga Bapak Ibu, pengurangan sampah ini sangat rendah, di mana produksinya sangat tinggi tetapi pengurangannya itu hanya 1%, 1,11%. Ini juga terjadi di tingkat lokal Bapak Ibu, di mana timbunan sampah di Kota Kupang itu cenderung stabil dan tinggi dengan rata-rata 233 ton per hari. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan banyak sekali gerakan-gerakan, dan beberapa di antaranya adalah pembentukan satgas, pengadaan tempat-tempat sampah dan lain sebagainya, tetapi kami melihat bahwa ternyata akar permasalahannya itu belum tersentuh, di mana masih ada rendahnya partisipasi publik, lemahnya penegakan hukum, dan juga keterbatasan kapasitas birokrasi dalam menyentuh ruang domestik dari warga. Kami melihat ini Bapak Ibu sebagai kami melihat di Nusa Tenggara Timur memiliki satu potensi yang sebenarnya belum dikembangkan secara sistematis, di mana kami melihat ternyata agama dan adat ini memiliki potensi legitimasi yang besar di Nusa Tenggara Timur. Nah, karena itu ini juga penelitian yang akan mengkaji peran dari kedua pilar ini secara ilmiah, yang juga menjadi celah penelitian kami pada hari ini. Selama ini, selanjutnya Bapak Ibu, untuk rumusan masalah secara singkat, kami akan menganalisis atribut-atribut dari aktor-aktor dari pemerintah, tokoh agama, dan tokoh adat. Yang kedua, kami akan mengevaluasi sejauh mana proses kerja mereka dan bagaimana dinamika proses kerja mereka. Dan yang ketiga, kami akan membentuk strategi tata kelola kolaboratif berbasis kearifan lokal seperti yang
dapat diperkuat dalam 3 batu tungku untuk lebih adaptif dan sistematif. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk manfaat penelitian, di sini ada celah riset Bapak Ibu. Kami pertama kali akan menerapkan kerangka 3 batu tungku ini untuk persoalan sampah. Yang kedua, ini juga menjadi teori baru di mana memperkaya literatur collaborate governance berbasis nilai budaya, dan juga ini juga akan menjadi rujukan akademis. Untuk kerangka berpikir Bapak Ibu, kita akan melangkah pertama dari permasalahan sampah yang ada di Kota Kupang, dan untuk fokus penelitian akan ada analisis model kolaborasi kearifan lokal. Lalu kami juga akan menggunakan pendekatan teoritis sebanyak 3 teori di sini, di mana collaborate governance ini menjadi lensa yang paling utama, dan kami juga menggunakan 2 alat bedah, yaitu stakeholder salience model dan juga stakeholder engagement. Kesemuanya ini kami akan melakukan sintesis analisis kesenjangan, kami akan mengidentifikasi faktor kunci, kami akan melakukan perumusan strategi penguatan kolaborasi, dan yang terakhir sebagai output kami akan memberikan rekomendasi model tata kelola kolaboratif 3 batu tungku yang diperkuat. Bapak Ibu, ini adalah penelitian-penelitian terdahulu, dan kami menyimpulkan dari penelitian ini Bapak Ibu bahwa tata kelola yang berbasis lokal seperti 3 batu tungku ini dengan menggunakan 3 teori ini sebenarnya belum pernah diteliti sebelumnya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk secara singkat dari kajian pustaka, di sini ada collaborate governance, di mana teori ini akan mengukur keterlibatan pemerintah dan kerjasama dengan non-pemerintah dalam penanganan isu-isu publik tertentu. Nah, untuk ini Bapak Ibu, ini akan menjadi kerangka atau skema yang akan kami gunakan dalam model tata kelola berbasis 3 batu tungku. Untuk stakeholder salience Bapak Ibu, ini teori yang akan kami gunakan untuk mengukur atribut-atribut berdasarkan kekuasaan, legitimasi, dan juga power dari agama, pemerintah, dan adat, dan nanti juga akan dikelompokkan dalam kelompok-kelompok stakeholder. Untuk stakeholder engagement inilah yang akan kami gunakan untuk mengukur proses dinamika dan proses kerjasama selama ini. Apakah mereka sudah sampai di level tinggi, menengah, atau masih ada di level rendah. Untuk 3 batu tungku sendiri Bapak Ibu, ini merupakan filosofi dari Nusa Tenggara Timur yang berarti adanya keseimbangan peran antara 3 aktor utama, yaitu pemerintah, agama, dan juga adat. Selanjutnya untuk metodologi dasar. Di sini Bapak Ibu, pendekatan dan desain penelitian ini adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Yang kedua untuk lokus penelitian di Kota Kupang. Yang berikutnya untuk sumber data primer ada observasi interaksi terhadap 3 pilar, lalu juga ada wawancara mendalam dan dokumentasi lapangan. Untuk sumber data sekunder ada dokumen-dokumen, undang-undang, dan peraturan presiden serta data real dari SIPSN. Untuk teknik sampling, instrumen, dan validasi ex vivo Bapak Ibu, untuk samplingnya kami menggunakan sampling gabungan, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Untuk kajian tematik 3 teori tadi, untuk uji keabsahan kami menggunakan triangulasi secara ketat Bapak Ibu, ada triangulasi sumber, teknik, dan juga waktu. Untuk computer assisted qualitative data analysis software dan validasi kode, kami pertama-tama akan melakukan transkrip verbatim, kemudian kami juga melakukan hybrid coding berbasis NVivo 12 Pro, di mana hybrid ini ada 2 jenis, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif di mana kode-kodenya kami angkat dari teori, dan juga untuk induktifnya kami angkat kode-kodenya berdasarkan hasil dari wawancara. Untuk uji konsisten sendiri Bapak Ibu, kami melakukan pengkodean secara berulang-ulang agar mendapatkan hasil yang sama antara pengkodean-pengkodean tersebut. Lalu juga membuat struktur yang lebih terarah dalam pengkodean, dan juga dengan melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. Yang berikutnya Bapak Ibu, untuk hasil dan pembahasan seperti yang awal tadi, secara lokal Kota Kupang ini menanggung timbunan sampah yang tertinggi dan banyak dominan diantaranya itu sampah rumah tangga. Sebenarnya dalam penelitian Bapak Ibu, menurut Dinas Kebersihan Kota Kupang, mereka sudah mengadakan kendaraan untuk pengangkutan sampah dan juga memperluas titik-titik TPS
Bapak Ibu, tetapi mereka juga sendiri mengakui bahwa ternyata ini sangat bersifat top down dan gagal untuk menyentuh perilaku warga di tingkat hulu rumah tangga. Untuk dokumen-dokumen sendiri sebenarnya sudah banyak yang mendukung pola kolaborasi ini seperti JMD 2025 sampai 2029 yang untuk misi kelima, dan juga ada Perda nomor 3 dan 4 tahun 2011. Ini semua sudah mendukung adanya pelibatan pilar non negara. Dan juga untuk dari hasil wawancara, untuk perkenalan sendiri, untuk pemerintah dikenal dengan pilar akal. Ini berperan sebagai dirijen yang tugasnya didominasi oleh sumber daya dan juga hukum-hukum, aturan-aturan. Tapi dari pemerintah juga mengakui bahwa mereka masih kewalahan untuk penanganan sampah. Untuk pilar agama sendiri, Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama melalui hasil wawancara mereka juga sudah berusaha untuk mengubah isu sampah dari kebijakan administratif menjadi tanggung jawab iman melalui instrumen mimbar, gerakan dari Paus Fransiskus, dan juga dari Fik Tahara dari Al-Quran. Untuk adat sendiri, Bapak Ibu, mereka juga punya ketertarikan sosiokultural yang sakral terhadap kesucian alam melalui konsep-konsep kearifan lokal seperti dari konsep palokan, lalu filosofi tubuh dan alam dari orang Timor, dan juga memang adat ini memegang kontrol sosial yang tinggi, tapi sering bersifat seremonial. Bapak Ibu, yang berikutnya kita akan masuk ke analisis yang lebih lanjut, Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, untuk informan sendiri saya akan memperkenalkan informan-informan kami. Ini adalah kode informan yang kami masukkan di dalam NVIVO. Lalu untuk pilar pemerintah yang pertama, informannya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Informan kedua adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Informan ketiga adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang. Lalu informan untuk agama yang pertama dari Sinode Gereja Masehi Injili di Timor. Untuk agama yang kedua, informannya berasal dari Keuskupan Agung Kupang, dan untuk agama yang ketiga berasal dari Majelis Ulama Indonesia Kota Kupang. Untuk informan yang berasal dari adat, yaitu yang pertama suku Helong, itu sebagai suku asli dari tempat Kota Kupang. Lalu ada juga suku Timor, yaitu suku tetangga dari Helong. Lalu ada juga suku Rote. Sebenarnya suku Rote itu bagian dari pulau yang terpisah dengan Kupang, tetapi populasi mereka banyak di Kota Kupang. Ini merupakan word frekuensi, Bapak Ibu. Ini merupakan eksplorasi awal di mana ini menjadi pintu masuk analisis yang lebih mendalam nanti. Jadi kami melakukan transkrip verbatim dan kami menghasilkan ternyata kata tema yang paling sering ditekankan dalam penelitian ini adalah pemerintah, selanjutnya tentang sampah, yang ketiga tentang adat, agama, dan pilar, dan masyarakat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke analisis salient stakeholder, di mana ini kita akan membedah atribut 3 batu tungku. Bapak Ibu, dalam hasil wawancara kami mendapati bahwa ternyata berbicara tentang atribut power, kita akan menemukan jenis-jenis power yang sangat banyak di sini, Bapak Ibu. Untuk koersif biasanya power yang sangat memaksa, dan kita bisa melihat ini berbicara tentang pemerintah dan dominasi pemerintah. Tetapi kami menemukan temuan di sini, Bapak Ibu, bahwa tekanan sosial adat itu memiliki notes-nya yang jumlahnya lebih banyak daripada yang lain. Artinya tema ini diangkat oleh banyak pilar dan mengatakan bahwa memang untuk tekanan sosial adat mempunyai potensi atau kekuatan yang besar dalam mengubah perilaku masyarakat dibanding dengan sanksi formal yang lainnya dari pemerintah. Untuk mobilization power ini dinominasi oleh agama, lalu moral power juga didominasi oleh agama, yang mana memang agama diakui dalam memobilisasi masyarakat. Lalu ada negotiation power, Bapak Ibu. Negotiation power ini sebenarnya dominasinya pemerintah, tapi temuan kami memperlihatkan bahwa ternyata daya ubah rencana pemerintah dari agama dan pilar adat itu juga sangat mempengaruhi. Jadi semua juga mengakui bahwa dari pilar agama dan adat memiliki daya ubah rencana pemerintah yang cukup besar dan cukup diperhitungkan. Untuk resource power sendiri, Bapak Ibu, sebenarnya ini dominasi dari pemerintah, tetapi ada temuan yang kami temukan di sini bahwa ada ketimpangan sumber daya antar pilar, di mana dalam wawancara untuk Gereja Sinode Gemit sendiri, Bapak Ibu, dan juga MUI, biasanya hal-hal masalah-masalah yang terkait dengan
persampahan merupakan anggaran yang dihasilkan dari kantong pribadi sendiri dan juga dari kerjasama antar kelompok. Lalu ada regulatory power, Bapak Ibu. Regulatory power ini sebenarnya dominasi dari pemerintah. Ini adalah power yang sebenarnya tidak dimiliki oleh atribut-atribut lain dan hanya dimiliki oleh pemerintah. Untuk traditional power sendiri itu didominasi oleh adat, dan juga utilitarian power ini sebenarnya didominasi oleh pemerintah, tapi ternyata temuan kami semuanya membahas tentang memfasilitasi partisipasi. Jadi di sini Bapak Ibu untuk proposisi coding reference di sini memang untuk adat sendiri lebih unggul di traditional power, lalu agama di mobilization dan juga moral power. Kalau untuk pemerintah ada di regulatory dan resource power. Selanjutnya untuk atribut legitimasi Bapak Ibu, kami juga menemukan bahwa ternyata banyak jenis legitimasi di antara ketiga pilar ini. Yang pertama fungsional legitimasi Bapak Ibu. Fungsional legitimasi ini bicara tentang bagaimana pilar itu diakui secara fungsi mereka, dan kami menemukan bahwa ternyata kekuatan mereka ini cukup menyebar. Semua pilar memiliki jenis ini, dan ini salah satu hasil coding yang menegaskan bahwa ternyata mereka sangat membutuhkan kolaborasi. Jadi agama sangat dibutuhkan pemerintah, begitu pula pemerintah juga membutuhkan adat. Untuk historical legitimasi sendiri Bapak Ibu itu khusus untuk dominasi untuk pilar adat. Untuk institusional legitimasi lebih unggul ke dominasi pilar pemerintah, tetapi kami menemukan temuan bahwa memang untuk jabatan keagamaan dan adat sudah cukup baik dalam masuk ke ranah permasalahan lingkungan, khususnya persampahan. Untuk legal legitimasi sebenarnya ini dominasi dari pemerintah, tetapi kami menemukan satu temuan bahwa ternyata berbicara tentang legitimasi itu ada satu tema yang muncul, yaitu kekurangan legitimasi formal, di mana semuanya mengakui bahwa mereka sangat kekurangan dengan legitimasi formal, dan itu menjadi penyebab terbatasnya peran kedua pilar. Lalu selanjutnya ada legitimasi defisit. Ini permasalahan-permasalahan atau tema-tema yang diangkat karena keluhan dari pilar-pilar yang lain, yaitu hanya formalitas, hanya pelengkap seremoni, kesetaraan belum tercapai, bahkan tidak masuk dalam ruang kebijakan. Untuk moral legitimasi ini khusus, dan sosial kultural legitimasi khusus didominasi oleh pilar adat. Untuk atribut urgensi sendiri Bapak Ibu, banyak juga jenis-jenis atribut urgensi di sini. Untuk action urgensi Bapak Ibu, ini temuan kami ternyata di dalam tubuh pilar-pilar tersebut sudah punya bibit-bibit collective action, dan ini menjadi tanda baik karena semuanya sudah mulai sadar tentang permasalahan sampah. Tapi masalahnya wadah untuk menyimpan energi kolektif tersebut yang belum tersedia. Untuk klaim urgensinya, mereka sama-sama mengatakan bahwa permasalahan sampah merupakan permasalahan yang sangat urgen saat ini. Untuk knowledge urgensi, di sini kami temukan bahwa dari notes yang paling terbanyak pengetahuan lokal sebagai data penting. Jadi pemerintah, agama, dan adat mengakui bahwa pengetahuan lokal itu sebagai data penting juga dibandingkan dengan kebutuhan teknis. Sama pentingnya dengan kebutuhan teknis. Untuk priority level, permasalahan sampah merupakan level yang paling tinggi untuk diatasi saat ini. Untuk problem severity, permasalahan sampah ini banyak sekali menyebabkan dampak-dampak lingkungan, dan semua pilar setuju tentang itu. Untuk time sensitivity Bapak Ibu, di sini kami mendapatkan temuan bahwa ternyata menurut pengakuan dari hasil wawancara, respon adat dan respon agama juga sangat cepat dalam menanggapi permasalahan persampahan di Kota Kupang. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke analisis pemangku kepentingan berdasarkan atribut oleh Michelle dan kawan-kawannya. Bapak Ibu, jadi di sini bukan sebagai kalkulasi dari poin-poin coding tadi, tetapi ini hasil dari analisis kami, dan juga hasil dari analisis kami berdasarkan syarat-syarat yang dikemukakan oleh Michelle sendiri. Untuk power sendiri Bapak Ibu, itu adalah kemampuan satu aktor untuk mempengaruhi aktor lain, biasanya lebih kepada tekanan, utilitarian, dan normatif. Lalu untuk legitimasi, syaratnya ini persepsi umum bahwa tindakan suatu entitas adalah diinginkan, biasanya bersifat moral,
formal dan pragmatis. Untuk urgensi sendiri ini sejauh mana klaim stakeholder memberikan perhatian khusus. Biasanya untuk ukurannya ada time sensitivity dan juga criticality kepentingan klaim. Nah, di sini Bapak Ibu kami melakukan penilaian untuk kekuatan sendiri. Pemerintah kami nilai dengan tinggi untuk powernya, agama kami nilai sedang, dan juga adat kami nilai tinggi. Kenapa agama kami menilainya secara sedang walaupun punya mobilisasi yang besar tetapi tidak masuk dalam ruang formal, sedangkan adat walaupun tidak mempunyai ruang formalitas yang sama seperti pemerintah tapi memiliki aset-aset seperti hak ulayat yang juga ketika ada restu dari pemerintah baru kebijakan itu bisa dilakukan. Kalau tidak ada restu dari pemerintah maka kebijakan tersebut juga tidak akan bisa dilakukan. Oleh karena itu memang power untuk dari adat itu sangat tinggi untuk mengubah keputusan pemerintah. Untuk legitimasi semuanya tinggi Bapak Ibu, untuk urgensi pemerintah tinggi, untuk agama urgensinya tinggi, untuk adat urgensinya sedang. Kenapa kami menaruhnya sedang? Karena walaupun time sensitivity-nya tinggi dan juga criticality kepentingan klaim tersebut tinggi, tetapi mereka hanya masih pada ruang yang sangat terbatas dibanding dengan agama. Untuk yang kedua Bapak Ibu, kami membedah proses kolaborasi. Untuk fase problem setting Bapak Ibu, sama seperti penjelasannya, kami menemukan di sini bahwa untuk notes yang tertinggi tidak ada keseimbangan definisi masalah di awal pertemuan. Lalu untuk nature of contribution, di situ kontribusi yang sering dibawa di meja perembukan untuk awal itu biasanya masih bersifat moral, belum sampai bersifat teknis secara menyeluruh. Untuk time dan of involvement, di situ temuan kami bahwa ini memang tidak dilibatkan secara formal, biasanya hanya pertemuan-pertemuan informal. Untuk direction setting sendiri Bapak Ibu, untuk adoption of ideas, kami menemukan bahwa implementasinya masih terbatas atau secara parsial. Lalu untuk decision makingnya, kami menemukan bahwa pemerintah ini masih sebagai penentu akhir dari segala keputusan yang diambil. Lalu ada equality in participation, itu partisipasinya masih terbatas pada aspek sosial dan belum menyentuh aspek-aspek teknis. Untuk implementation sendiri Bapak Ibu, untuk coordination pattern, di situ kami menemukan bahwa semuanya mengakui bahwa masih bersifat top down atau didominasi oleh pemerintah. Untuk role distribution, kami mendapati bahwa ada tema yang memiliki notes banyak, yaitu tidak ada pembagian formal sama sekali. Untuk sinergi level, kami menemukan bahwa sinerginya memang kuat di proyek-proyek lain, tetapi proyek permasalahan sampah ternyata mereka masih berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk Spectrum International Association for Public Participation tahun 2007 dan 3 fase kualitas keterlibatan, ini kami menghasilkan ini dari triangulasi sumber juga dan juga hasil analisis, di mana untuk pemerintah sendiri DLH provinsi itu masih di level konsul tapi masih di level lemah. Untuk DLH Kota Kupang sudah mulai masuk di involve, lalu untuk Bapeda involved sudah ada dan sudah kuat karena mereka sudah melakukan program-program yang menyangkut pautkan agama dan juga adat. Lalu juga untuk agama, pertama untuk Kristen Protestan sendiri masih konsul dan itu masih minim. Untuk Kristen Katolik masih di-involve dan minim. Untuk Islam masih di konsul dan minim. Untuk tradisional Helong masih di konsul dan minim. Untuk suku Timor masih di konsul dan minim, dan untuk suku Rote masih di konsul tapi masih sedikit pasif. Berikutnya Bapak Ibu, untuk analisis struktural saya akan menjelaskan poin-poinnya. Jadi di sini Bapak Ibu, ini terlihat sekali dari salience stockholder itu terjadi ada fenomena power asymmetry, di mana keterlibatan pilar aktor itu tertahan pada formalitas administrasi. Dan juga untuk kebijakan yang dirumuskan aktor formal ini biasanya minim pemahaman sosial kultural, tapi sebaliknya pilar yang kaya akan ilmu sosial kultural itu mempunyai ruang legal yang sangat terbatas. Ini juga menjadi kritik di mana harus sampai pada polycentric governance, di mana keberagaman pilar ini belum terkelola dalam satu sistem. Untuk stakeholder engagement Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, masih di level inform hingga konsul, dan juga di sini bisa terjadi resiko stakeholder fatigue. Artinya jika partisipasi terus seremonial dan simbolik, itu beresiko untuk memiliki
memicu kejenuhan, frustasi, dan apatisme dari aktor lokal. Lalu ada juga indikator kelelahan, misalnya ditandai dengan penurunan motivasi, hilangnya respon, komitmen jangka panjang dari pilar adat dan pemerintah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah strategi-strategi tata kelola yang sudah kami susun berdasarkan hasil analisis yang sebelumnya. Jadi kami akan mengeliminasi legitimasi defisit, di mana kami akan mengubah pelibatan yang seremonial tadi menuju pelembagaan yang lebih formal. Ini juga didukung oleh jurnal dari Afandi tahun 2023, di mana memang Indonesia sendiri lebih punya pemerintahan yang lebih belum terbuka dengan aktor-aktor non pemerintah. Untuk coercive power sendiri, kami melihat bahwa ternyata ada potensi tekanan sosial adat yang sangat tinggi. Maka dari itu kami merumuskan untuk merekonstruksi coercive power-nya. Kami merekonstruksi coercive power-nya, dan ini juga didukung oleh teori dari Donald Black, yaitu self-application of social, di mana masyarakat itu biasanya mematuhi sesuatu bukan karena takut sanksi sosial, tapi karena memang ada kontrol sosial di dalamnya. Ini juga penguatan keseimbangan melalui kontrak kinerja dan share budgeting, di mana memang anggaran menjadi masalah utama. Karena itu kami menawarkan strategi untuk menjadi mitra resmi dari pemerintah, agama dan adat menjadi mitra resmi dari pemerintah melalui skema kontrak kinerja dan share budgeting. Untuk integrasi knowledge, Bapak Ibu, ini adalah kekuatan yang paling utama yang diakui oleh semua pilar, di mana pengetahuan lokal sebagai data penting. Oleh karena itu, kami mau mewujudkan polycentric governance, di mana memang banyak pilar yang berpartisipasi untuk satu kepentingan bersama. Selanjutnya untuk ini adalah bentuk model kolaborasi yang kami tawarkan. Dari kondisi awal sampah yang belum terkelola, lalu ada political will, komitmen pemerintah daerah, dan dukungan kebijakan melalui desain konstitusional, juga melalui ada penekanan tentang kerjasama kolaborasi di dalam Perda, Perwali, SK, MOU, Forum 3 Batu Tungku. Untuk proses kolaborasinya seperti perumusan masalah bersama, pelaksanaan bersama, evaluasi dan penegakan, dan outputnya seperti yang sudah tadi ada formalisasi, legitimasi dan regulasi, integrasi saksi formal dan sosial, kontrak kinerja dan share budgeting, knowledge management berbasis komunitas, yang pada akhirnya outcome-nya akan ada sistem pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis 3 Batu Tungku. Untuk kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa aktor pemerintah menjadi aktor definitif stakeholder yang memiliki semua pilar. Untuk agama dan adat masih ada di dependen dan dominan. Untuk derajat partisipasinya melalui teori stakeholder engagement, mereka masih pada level informasi dan konsultasi. Untuk sinergi strategi transformasi yang kami tawarkan, itu penerapan model adaptif melalui legalisasi forum lintas pilar, integrasi sanksi formal adat, skema share budgeting, dan validasi data komunitas. Lalu untuk keterbatasan penelitian sendiri, Bapak Ibu, ini merupakan desain kualitatif dengan pendekatan cross-sectional yang pada 9 informan kelembagaan ini membuat riset tidak dapat digeneralisasikan. Karena itu kami berharap pada penelitian selanjutnya menambahkan lebih banyak informan dan lain sebagainya. Untuk fokus pelibatan ini masih terbatas pada etnis-etnis, hanya 3 etnis, dan kami berharap penelitian selanjutnya akan memperluas jaringan etnis ini lagi. Untuk yang ketiga ada bias gender struktural, kami mengakui bahwa memang penelitian ini didominasi oleh laki-laki, di mana 8 berbanding 1 dengan perempuan, akibat dari realitas struktural kepemimpinan yang ada di Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang. Lalu juga rekomendasi strategis, kami sangat berharap Kota Kupang diharapkan dapat memfasilitasi legalitas Forum 3 Batu Tungku melalui Perwali serta MOU, mengintegrasikan sanksi adat dengan denda formal, DLHK juga berbasis APBD, sementara lembaga keagamaan dan adat disarankan untuk melembagakan program ekologis ke dalam anggaran internal melalui pencatatan tertulis lokal, serta membentuk forum lintas etnis guna memperluas ruang kemitraan kebijakan. Demikian hasil presentasi saya pada seminar hasil pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada Bapak Fuad. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cornelia Novita yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Kita masuk sesi kedua, yaitu
diskusi. Mohon izin Prof. Hartuti, Pak Ruli, saya memulai karena Pak Mariana belum datang karena beliau juga menguji di PBK sepertinya. Saya komentar yang pertama, tulisan Anda sudah cukup bagus Mbak Cornelia ya. Cuman tolong nanti diperiksa lagi, ada banyak typo ya, typo-typo yang muncul mungkin karena tidak ada yang bantu, jadi minta tolong nanti temennya untuk ikut membaca. Kalau typo kan kelihatan, banyak typo yang itulah saya menemukan, sudah saya lingkari yang typonya. Tapi secara substansi sudah cukup lengkap, dan saya kira kalau kita tarik benang merahnya, itu sudah menjawab dari yang disampaikan di tujuan penelitian. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi Mbak Novi ya. Jadi yang pertama Anda akan mengangkat kearifan lokal yang dikenal dengan namanya 3 batu tungku, di mana di sini melibatkan pemerintah, kemudian tokoh agama dan tokoh adat, atau Anda sebut sebagai pilar ya, pilar pemerintah, pilar agama dan pilar adat. Nah, ada enggak Mbak Novi menyampaikan atau menemukan tentang bagaimana peran dari masing-masing pilar tadi ya, secara kuantitatif misalnya pemerintah itu berapa persen sih terhadap terhadap keberhasilan 3 batu tungku, kemudian tokoh adat berapa persen, agama berapa persen? Silakan Mbak. Kalau dari saya pribadi sendiri Bapak, ketika kita bicara tentang filosofi ini, sebenarnya kita bicara tentang batu yang harus sama tinggi. Jadi bagi saya, kalau misalnya kita bicara tentang kuantitatif, tentang angka persen dari pelibatan mereka, saya pikir harus sama rata, sama tinggi, tidak boleh ada yang rendah. Jadi mungkin 35. Berarti kan itu filosofinya yang 3 batu itu memang harus kontribusinya atau perannya sama ya? Benar Bapak. Tadi bayangan saya kan mungkin ada yang lebih tinggi ya, misalnya kalau di beberapa masyarakat adat itu justru tokoh adat itu yang mendapatkan apa istilahnya, penghormatan yang paling tinggi ya. Orang di Bali itu lebih takut atau lebih taat pada pecalang daripada polisi misalnya, atau mungkin saudara kita yang ada di Baduy itu juga dia punya tokoh-tokoh yang selalu diikuti. Nah, sebenarnya arah dari dan saya misalnya adalah kalau memang itu sama ya berarti sudah menjadi sebuah nilai yang mereka pegang ya. Nah, tadi di salah satu yang Anda sampaikan di kesimpulan atau rekomendasi, saya tadi lupa bahwa selama ini masih berupa informasi ya, maksudnya belum melembaga. Ya kan. Nah, untuk bisa menjadi melembaga itu kira-kira bagaimana Mbak proses yang harus dilalui? Baik Bapak, untuk yang pertama-tama memang saya harus menekankan bahwa selama ini memang pemerintah sangat mendominasi dari 3 pilar ini. Tetapi ketika kita mau membuat rekomendasi ini sebenarnya bukan untuk melemahkan pemerintah, tetapi dengan adanya kekuatan-kekuatan atau urgensi dari aktor-aktor lain itu dapat juga saling memperkuat satu dengan yang lain. Nah, untuk pertanyaan Bapak tadi tentang proses untuk menuju ke pelembagaan itu. Proses untuk menuju pelembagaan sebenarnya ini itu berdasarkan hasil wawancara Bapak, ya. Itu semua dari pilar agama dan juga adat itu sangat mengharapkan adanya MOU dan juga SK yang secara formal mencantumkan nama mereka, supaya ketika misalnya dari jemaat nih, biasanya ketika gereja mau melakukan penanganan sampah, jemaat tidak akan mengatakan bahwa itu tugas gereja, karena mereka tidak punya daya ikat kerjasama dengan pemerintah. Jadi jemaat seringkali berkata bahwa itu tugas pemerintah, bukan tugas gereja. Jadi dengan adanya MOU atau kontrak kerja itu, maka jemaat tahu bahwa ternyata gereja punya kerjasama dengan pemerintah terkait dengan permasalahan sampah. Jadi ketika
gereja atau juga adat melakukan satu program kebersihan dan lain sebagainya, mereka juga mengakui itu begitu secara formal bahwa memang ada keterikatan dengan pemerintah dan itu mendesak untuk dilakukan. Ya, ya, terima kasih penjelasannya Mbak. Jadi kalau melihat hasil penelitian ya tentang model tata kelola yang Mbak hasilkan ini, ada beberapa diagram ya. Nah, dari hasil penelitian Mbak Novi ini ya terkait dengan model tata kelola yang ada di pengelolaan lingkungan berbasis 3 batu tungku ini ya. Ini terus memang dititik beratkan ke pengolahan sampah ya Mbak. Ya. Ya, benar Pak. Nah, seberapa besar sih produksi sampah yang ada di Kupang itu? Perharinya berapa ton misalnya? Baik Bapak, terima kasih tadi berdasarkan berdasarkan data dari sistem informasi pengelolaan sampah Bapak, saya cantumkan di latar belakang tadi diperkirakan memang stabil tinggi yaitu 233 ton per hari. 233 ton. Iya, itu yang kalau di dalam pengolahan sampah itu kan ada beberapa tahap ya, mulai dari sumbernya, kemudian pemilahan, pengangkutan, sampai di ujung akhir, atau mungkin di TPS 3R-nya dulu, pengangkutan sampai ke TPA. Nah, dari 3 pilar tadi, pemerintah, kemudian agama dan adat tadi, apakah semua nanti akan sampai ke, atau di tiap tahapan itu mesti ada? Apakah hanya misalnya ternyata tokoh agama hanya pada pilar pertama, jadi dia hanya memberikan apa istilahnya semacam instruksi apa ya pada jemaatnya untuk mengumpulkan sampah. Apakah dia juga berperan sampai pada ujung-ujung akhir dari sampah tadi? Nah, pengangkutan. Nah, maka tadi kalau Mbak Novi bilang perannya sama ya, hampir sama. Maka saya menjadi, berarti di dalam proses pengangkutan, di dalam proses TPS 3R, itu ada juga peran dari agama maupun adat. Gimana Mbak kalau ini Mbak? Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Jadi untuk pilar agama sendiri Bapak, karena keterbatasan anggaran, biasanya mereka juga, tapi dengan adanya keterbatasan anggaran, pilar agama sudah mulai melakukan program-program yang memang pengelolaan sampah itu sudah dari hulunya yaitu domestik rumah tangga. Jadi pilar-pilar agama itu sudah sampai menyentuh ke bank-bank sampah. Itu sudah mulai bekerja sama dengan pemerintah lewat bank sampah dan lain sebagainya. Lalu ada juga kolekte-kolekte atau pemberian-pemberian itu biasanya berasal dari uang, tetapi pilar agama sudah mulai ada progres di mana hari Minggu ini pengumpulan kolekte bukan dalam berupa uang, tetapi dalam berupa sampah yang nanti akan dikelola begitu. Tapi untuk pengangkutan sampah biasanya kalau dari pilar agama sendiri mereka sering untuk seperti yang tadi Bapak bilang, seperti suara mimbar dan lain sebagainya, menginstruksikan kepada masyarakat supaya pemilahan sampah itu sudah dari rumah. Dan memang itu juga menjadi satu kritik dan juga saran yang baik untuk Bapak dalam pengelolaan tesis ini, di mana memang saya harus mengelaborasikan peran adat itu sampai di titik mana dalam pengelolaan sampah begitu. Untuk distribusi mungkin sampai di instruksi, tapi untuk pengelolaan sampah, pemilahan sampah dan lain sebagainya, sebenarnya peran agama sudah cukup nyata begitu. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, jadi mungkin ada pembatasan ya Mbak. Jadi mungkin yang dimaksud dengan pengelolaan sampah di sini kan hanya pada level hulu saja kan. Jadi peran dari tokoh agama, tokoh adat hanya di level hulu. Pada saat dia sudah dihilir, sudah di TPA, dia mungkin sudah tidak begitu berperan ya. Dan ini mungkin bisa dititik beratkan kepada ini Mbak, tadi yang Anda sebut sebagai suara mimbar, mungkin bagi saudara-saudara yang Katolik Protestan atau bagi Muslim. Saya belum pernah ini Prof. Artuti Pak Rudi ya, khotbah Jumat tapi tentang sampah. Nah, ya padahal kita punya di Islam itu ada kebersihan sebagian dari iman, tapi maaf nih teman-teman saya yang agamanya terlalu fokus tuh malah jaga kebersihan.
Nah itu nanti diberikan pembatasan ya Mbak, bahwa ini hanya pada Anda mungkin di awal menyampaikan dulu bahwa dalam pengolahan sampah itu ada beberapa tahapan ya, mulai dari di hulunya itu mereka melakukan apa. Mungkin selama ini yang saya lihat hanya di level rumah tangga itu masih jarang yang memilah sampah. Kemudian di TPS, di bank sampah itu sudah mulai dipilah. Dan diangkut, kemudian nanti di TPA. Di TPA kan, jadi mungkin peran pemerintah justru lebih banyak harusnya di bagian dari hilir tadi. Dan nanti sampai tambahkan mungkin ya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin nanti saya juga mau menekankan bahwa memang agama tidak sampai di situ, tetapi untuk agama sendiri dalam berdasarkan hasil wawancara mereka lebih ke pemulung-pemulung Bapak. Jadi itu menjadi perhatian lebih mereka daftarkan para pemulung-pemulung, lalu menganalisis nih ini akibat dari sampah-sampah di TPA itu yang berdampak ke pemulung-pemulung di sekitar TPA dan juga rumah-rumah, itu sudah menjadi perhatian mereka juga. Gitu Bapak. Ya, contoh yang saya sudah datang berkali-kali itu ke Desa Panglipuran di Bali. Ya, itu kan desa yang sangat bersih sekali, bersih, indah. Ya, itu mungkin salah satu bukti bahwa kalau tokoh adat, tokoh agama itu punya kontribusi yang tinggi terhadap pengolahan sampah, hasilnya sepertinya akan seperti itu. Ya. Pernah ke Panglipuran, Mbak? Belum pernah. Bapak. Ya, nanti lihat-lihat di Insya Allah nanti Bapak. Ya, lihat di internet. Atau mungkin Mbak Novi punya nggak contoh yang real yang ada di Kupang tentang ini ya? Ini kan maaf ya, belum ada foto-foto kan? Ada di bagian belakang Pak. Di lampiran? Iya. Oh, di lampiran ada ya. Mungkin bisa dicontohkan ya, contoh hasil dari kolaborasi 3 batu tungku ini seperti ini gitu kan. Jadi oh iya ya, ternyata jadi bersih, jadi indah gitu. Ya Bapak, terima kasih. Yang pertama tadi saya sudah tentang bank sampah Bapak, itu memang dampak nyata dari kolaborasi, walaupun memang masih dalam program yang masih sederhana, tetapi dampaknya sudah ada di mana hampir seluruh gereja di Kota Kupang itu mempunyai bank sampah. Itu bekerja sama dengan PT-PT yang memang besar menangani sampah seperti Mutiara Timur, dan juga bekerja sama dengan Bapeda. Dan juga berdasarkan hasil snowball sampling Bapak, ini pilar adat yang pertama tentang Helong itu juga hasil dari kerjasama mereka. Jadi ketika saya bertanya kira-kira toko mana yang sering bekerja sama mengenai permasalahan sampah, mereka mengarahkan saya untuk mewawancarai toko Helong tadi begitu. Jadi memang kolaborasinya sudah jalan, tetapi untuk dampak nyatanya di lapangan itu masih proses Bapak. Masih belum bisa dilihat ya. Iya. Ya. Saya penasaran Mbak. Sebenarnya dari mana sih timbul kesadaran dari masing-masing baik tokoh adat maupun tokoh agama terhadap pengelolaan sampah? Ya Bapak, terima kasih banyak untuk pertanyaan Bapak. Kalau dari hasil wawancara Bapak, mereka menekankan untuk Kristen Protestan itu sinode gemit Bapak itu pokoknya berdasarkan dari firman Tuhan gitu ya? Iya, benar Bapak, dari Alkitab. Jadi Informan men-spill satu kitab di Alkitab, yaitu Mazmur 104, di mana memang semua makhluk hidup itu harus berbahagia dan harus memuji Tuhan, dan memuji Tuhan itu harus dalam keadaan yang baik begitu. Jadi dengan adanya sampah itu menjadi krisis iman tersendiri, karena ketika Allah mau menyembah Tuhan, mereka dalam kondisi yang kotor begitu. Jadi untuk Kristen Protestan seperti itu, untuk Keuskupan Agung Kupang mereka itu melihat dari Alkitab juga, dan yang baru-baru ini ensikli Laudato Si dari Paus Fransiskus kemarin yang sudah meninggal, itu menekankan juga bahwa bumi itu rumah bersama begitu. Dan untuk umat Muslim Bapak, itu juga dari Alkitab merujuk pada prinsip utama Islam yang mengatakan bahwa bersuci adalah separuh dari iman. Ya, itu kan tokoh agama. Nah, tokoh adat sekarang. Kalau dari tokoh adat Bapak, untuk tokoh adat Helong sendiri, mereka hanya men-spill filosofi mereka, yaitu Lil Aul Nol Daebanan, itu
bangunlah aku dengan hati yang murni. Artinya hati yang tulus dan cinta yang murni. Artinya Kota Kupang itu kalau misalnya sampah menjadi penghambat dari pembangunan, berarti kita sudah melenceng dari filosofi tersebut. Untuk suku Timor sendiri itu punya filosofi tersendiri dengan alam bapa. Jadi mereka tuh berkata bahwa oil fani ona itu air adalah darah, nasifani on nafua itu pepohonan adalah rambut, afifani on nesa tanah adalah daging, fatufani on muif itu artinya batu adalah tulang. Berarti alam itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita mencemari alam, kita melukai diri kita sendiri. Untuk tokoh adat Rote itu telu kama tulu falma uve au sodamole. Artinya Tuhan itu sebagai saudara yang memberikan belas kasihan untuk dapat diselamatkan, termaksud alam itu sendiri begitu. Jadi ketika sampah menjadi masalah itu berarti kita sebagai umat yang taat kepada adat dan agama harus merespon itu, bahwa Tuhan yang berbelas kasihan harus menyelamatkan bumi yang juga kotor lewat tindakan kita sebagai manusia yang benar gitu. Ya, berarti saya tuh punya pemahaman gini, Mbak. Jadi sebenarnya ada suatu periode ya, bagaimana hubungan manusia dengan alam itu bisa dibagi dalam beberapa periode ya. Nah, di awal-awal peradaban manusia itu memang manusia itu harus respect pada alam. Saya contohkan misalnya kepercayaan animisme, dinamisme itu dia menganggap sesuatu yang ada di alam itu punya nyawa. Ya, tanaman, pohon itu punya nyawa. Apalagi hewan ya. Batu saja mereka menganggap punya nyawa. Sehingga saat mereka memanfaatkan sumber daya alam tersebut, mereka mempunyai etika lingkungan ya. Artinya mereka izin memanfaatkan, ada ritual untuk menganggap bahwa sumber daya alam tadi adalah sesuatu yang dihargai, yang dijaga gitu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka yang terjadi adalah orang bersifat egosentris, eksploitatif, mengambil tanpa ada tidak menganggap sebagai suatu bagian dari diri kita ya, alam itu. Saya teringat waktu kecil itu kalau datang ke Genduri itu selalu di doa dalam Genduri itu menyebutkan sedulur papat limo pancar, sama dengan yang disampaikan Mbak Novi tadi. Sedulur papat itu apa sih? Ya air, tanah, udara. Satunya lagi apa? Air, tanah, udara, apa? Lupa. Itu mereka menganggap sebagai sedulur, sebagai saudara. Yang itu selalu mereka anggap bahwa itu punya kontribusi yang nyata bagi kehidupan manusia, yang harus mempertimbangkan empat tadi. Sama dengan yang tadi disampaikan ya. Mungkin suku Samin yang ada di daerah Kudus, Pati, Grobogan itu seperti Prof. Blora, Kendeng itu dia sama juga keyakinannya, menganggap bahwa bumi itu adalah ibu. Sawah apa itu tuh Pak Jumari itu yang hafal, saya nggak tahu begitu hafal. Pak Jumari teman kita itu ada yang mendalami bagaimana etnobotani, etnoekologi yang ada di itu. Nah, saya khawatir saya gini, nanti pada saat di Kupang itu sudah terjadi modernisasi, terjadi nilai-nilai yang masuk ya dari luar, sehingga menyebabkan nilai-nilai adat yang mereka pegang teguh selama ini itu menjadi terkikis. Nah, tugasnya dari para tetua ya, para ketua adat itu adalah menjaga agar nilai-nilai tadi tidak terkikis. Nah, itu yang menjadi PR ke depannya. Ya, jadi tadi sudah disebutkan dengan cukup bagus tentang sebuah, kalau saya sering kaitkan konservasi ini dengan local wisdom ya. Ini kan sebenarnya kan kearifan lokal yang dipunyai oleh masyarakat adat. Nah, nanti pertanyaan besarnya saya di ujian akhir akan tanya, apakah nilai-nilai tadi harus dipertahankan dan dijadikan sebagai komoditas, misalnya wisata, tapi dengan upaya bagaimana bisa mempertahankan yang tadi itu. Itu mungkin dari saya. Terakhir, untuk kesimpulan Mbak Novi, ini kok kesimpulanmu kok panjang banget ya. Ini berapa halaman ini kesimpulannya? Ya, mohon nanti kesimpulan disesuaikan dengan tujuan ya Mbak.
Ya, Dan siap, Bapak. sudah tidak perlu lagi ini penjelasan-penjelasan seperti contoh ya. Kesimpulan pertama, ini ada pengantar dulu kesimpulannya, satu alinea. Kemudian baru masuk ke tujuan pertama kan, peran fungsi dari masing-masing pilar. Mbak Novi masih menyampaikan ada apa ini? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Kota Kupang ini nggak usah lagi ya Mbak yang kayak gini mungkin ya. Kemudian tadi implikasi teoritis, implikasi praktis, mungkin bisa diringkas saja dari poin-poin ini kalau memang dianggap penting. Kemudian rekomendasi juga banyak ini, rekomendasi bagi lembaga, rekomendasi bagi lembaga adat keagamaan, kemudian masih ada kata penutup lagi di belakang di 5.5. Siap, Bapak. Jadi kesimpulan sudah penutup masih ditutup lagi ya. Ya, Sama kalau Anda mau makan berdoa toh. Nah, sebelum berdoa dulu. Oke, dari saya cukup Mbak Novi ya. Selamat, ini sudah cukup bagus. terima kasih. Publikasinya di mana Mbak? Untuk publikasinya sudah dapat LOA, tapi untuk publikasinya dalam bulan Dibaca di jurnal apa? untuk jurnal Sinta 3 sudah dapat LOA, untuk Sinta 2 masih ada dalam proses review. TOEFL ya sudah TOEFL tes. sudah tes. Nah, nanti kan dia diinput untuk daftar. Kemarin saya tes di TOEFL ITP, Bu, jadi dapatnya 510. Kan ini LPDP, Prof. Mesti bahasa Inggrisnya udah bagus harusnya. LDP itu kamu? Cukup, Bapak. Bahasa Inggrisnya. Ya. Oke, dari saya cukup. Kemudian kita lanjutkan ke pembimbing 2. Terima kasih, Pak Bapak. Ruli ya? Silakan Pak Ruli. Baik, terima kasih Pak Fuad. Ya, untuk Mbak Novi, tadi saya sudah memulai lebih awal ya untuk menanyakan di sini kan lampiran yang demikian banyak ya. Memang naskahnya cukup tebal memang ini. Dan lampiran-lampiran mungkin nanti yang untuk ke perpustakaan tidak perlu selengkap ini gitu ya, terutama data-data yang bisa di-keep, data mentah mungkin di-keep aja. Berapa, karena selama ini kita bimbingan pakai file ya, digital. Saya juga pangling ketika di print ya. Ini berapa juga ada yang cukup banyak di sini. Nah, untuk halaman 19 ini kan sudah mulai apa nih, landscape atau potret. Sudah mulai dimiringkan ya di sini, dan ini cukup panjang kan. Tapi kalau saya lihat tabelnya ini sebetulnya tidak bisa dimampatkan sebetulnya kalau saya lihat. Jadi tidak perlu dimiringkan karena ini aja tidak penuh ketika dia sudah mulai dimiringkan. Untuk ukuran font di tabel mungkin bisa lebih kecil daripada yang ukuran font yang selain tabel sebetulnya ya. Jadi membacanya lebih enak gitu ya kalau daripada dimiringkan, karena ini cukup banyak halamannya. Kecuali kalau cuma 1 atau 2 halaman ya masih mungkin seperti itu. Iya, lalu kajian pustaka. Sudah mengikuti panduan belum ya? Istilah kajian pustaka atau tinjauan pustaka? Biasanya tinjauan pustaka ya kalau di kita pakainya. Ya, itu sesuaikan ya dengan panduan saja. siap, Bapak. Beberapa untuk tabel diupayakan halaman awal tabel di halaman di paling atas ya. Jadi tidak kepotong hanya judul tabel, bukan hanya header, kemudian isinya malah di halaman berikutnya gitu. Seperti di tadi yang 19 itu, kemudian yang di halaman 154 juga ya. Nanti mungkin terakhir aja lah ya. Pada saat
sudah revisi terakhir, hal-hal kayak gitu. Yang penting tahu catatan-catatan ini, karena mungkin bisa masih berubah kalau misalnya direvisi ya. Jadi itu adalah editing terakhir saja. Ya, dari sejak awal memang menarik ya tema untuk tiga batu tungku ini. Kayak tadi saya membayangkan kalau di sini ada Indonesia sih mungkin iya ya, pemerintah, kemudian agama dan adat. Lalu saya tuh selalu membandingkan gitu ya dengan seperti di negara-negara maju yang tingkat pengelolaan sampahnya sudah baik banget, gitu, sudah maju juga, sudah berlangsung lama begitu ya. Contohnya ya bisa Singapura, bisa Jepang gitu ya. Nah itu juga pasti beda-beda ya pendekatannya. Tapi kalau saya melihat di Jepang itu, kalau kita tanya orang-orangnya itu dari 98, saya di sana kan udah lama ya, 98, itu aja kalau kita tanya agamanya apa, itu rata-rata ini bilangnya tidak punya agama gitu kan. Rata-rata anak mudanya saat itu loh ya. Padahal kita di sini kan ketika di sekolah bilang agama di orang Jepang tuh Shinto gitu. Tapi setelah kita tanya ternyata I have no religion. Kemudian dia bilang orang tuanya itu selalu menanamkan bahwa nanti perang di masa depan itu karena agama katanya gitu. Jadi anaknya orang tua itu menanamkan gak usah beragama gitu supaya nanti tidak ikut perang ya kayak gitu. Itu menarik sebetulnya. Tetapi kalau dikaitkan dengan sampah, ya jangan ditanya ya, bagus banget gitu pengelolaannya. Artinya pilar agamanya kan berarti tidak ada di sana. Ya, pilarnya berarti pemerintah. Lalu pilar adat, nah saya kurang tahu kalau yang adat memang bagi saya atau kita di sana melihat orang Jepang ya sama aja gitu ya. Adatnya itu kan agak homogen, meskipun mereka pasti rasanya ada perbedaan ya, terutama dengan Okinawa atau apa. Nah itu beda. Nah di negara kita adatnya kan banyak ya, banyak banget gitu ya. Agama juga beberapa macam-macam. Nah jadi apa yang diteliti oleh Novi ini sangat menarik, dan bagaimana sebetulnya hal itu, apalagi nanti mungkin dibandingkan komparasi-komparasi seperti itu tuh mungkin juga bagus. Mbak Novi juga ada referensi-referensi yang pilar-pilar ini ke penelitian-penelitian sebelumnya yang ke arah seperti yang dilakukan, ada nggak? Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pilar-pilar berdasarkan dengan daftar jurnal ini sebenarnya sudah ada Bapak. Itu lebih banyak diteliti di Papua. Jadi ini filosofi yang memang Indonesia Timur sekali begitu. Ya. Iya. Ya itu gini, oke, di Papua. Setelah di Pulau Jawa aja sekarang pilarnya mungkin adat semakin terkikis ya kan, kalau kita lihat. Jadi ya cenderungnya lebih ke pemerintah. Agama juga ya, organisasi kemasyarakatan keagamaan mungkin masih ada. Cuma beberapa yang masih megang adat yang secara kuat seperti di Baduy lah misalnya ya. Nah itu juga jadi menarik ya kalau dikaitkan dengan pilar seperti yang ini adalah pemerintah, agama, dan karena pilar pemerintahnya justru yang bisa dikatakan kan tidak terlalu dominan ya kan, di Baduy itu mereka sangat kental di adatnya mungkin ya, adat dan agamanya pun juga versi mereka ya. Versi mereka. Jadi bahkan mereka memfilter
apapun yang mereka menjaga keaslian banget kan, menfilter supaya sampai listrik aja tidak boleh masuk, HP tidak boleh masuk. Nah, hal-hal kayak gitu. Nah, jadi dari situ yang ekstrim kemudian sampai ini karena mungkin di sini itu tergerusnya mungkin pilar. Mungkin gimana? Mungkin bisa jadi hal yang bisa ditambahkan didiskusikan bahwa pilar-pilar apa yang di sini yang tiga terutama adat ya kan seberapa adat di Kupang ya di Kupang ini masih cukup kuat atau tidak dalam perspektif sekarang ya di itu masih seperti di Bali kah misalnya adat yang ada pecalang seperti itu di Kupang bagaimana? Baik Bapak, ini juga sekaligus merujuk pada urgensi yang yang saya taruh sedang itu karena memang sudah multicultural di sana juga. Jadi untuk adat istiadat di NTT sendiri cukup banyak Bapak. Jadi pusat pertemuan semua adat itu ada di Kota Kupang. Tetapi untuk adat aslinya Helong itu memang punya kekuasaan tersendiri di situ. Sehingga biasanya mereka banyak diundang oleh pemerintah tapi hanya batas informasi saja begitu. Jadi memang untuk kekuasaan mereka secara adat untuk Helong masih ada, untuk Timur juga walaupun bertetangga dengan Helong pun masih ada begitu. Masih ada. Tapi multi ya. Dalam kesehariannya praktek-praktek itu juga adatnya masih kuat. Untuk praktek-prakteknya masih sangat kuat Bapak, apalagi terkait dengan perkawinan, apalagi terkait dengan kematian. Biasanya untuk perkawinan sendiri itu memang untuk sampai ke tahapnya masih sangat-sangat banyak alur-alurnya untuk adat. Jadi pernikahan adat dulu baru bisa masuk ke gereja begitu. Oke. Ke agama, iya. Iya. Dan di situ karena tapi permasalahan ya itu mungkin ya yang menarik diteliti itu kan kita tuh dari sisi adat dengan local wisdomnya itu sudah tadi dikatakan kan ya bagaimana filosofinya dan prinsip-prinsipnya di agama juga demikian ya. Namun kadang-kadang implementasi berkata lain begitu ya. Ya di sini mungkin bisa dijawab oleh hasil dari tesisnya Novi ini bahwa kenapa hal-hal itu dalam hal implementasi menjadi lain. Biasanya mungkin karena saling mengandalkan ya, saling mengandalkan. Ini kan lebih ke urusan pemerintah gitu kan, hal-hal kayak gitu dan di sini perlu elaborasinya yang kuat. Yang menarik adalah pemimpin daerah juga ya, kan pemimpin daerah punya visi tidak ya terhadap lingkungan secara umum dan sampah secara khususnya. Kalau kita lihat kan seorang KDM misalnya di Jawa Barat kan ini yang saat ini ya agak menonjol dalam visi lingkungannya gitu kan sehingga kebijakan-kebijakannya bisa diwarnai dengan yang pro lingkungan begitu. Nah itu juga sangat penting banget. Apalagi dikaitkan dengan kemajuan teknologi termasuk internet dan media sosial gitu ya. Jadi sarana-sarana yang bisa mengubah mindset masyarakat bisa dimanfaatkan ke situ juga. Bahkan yang menarik kan kalau KDM bagaimana dia medsosnya karena kepopulerannya dipakai buat untuk ke arah kebijakan-kebijakan yang pro lingkungan itu misalnya. Jadi banyak hal di sini, tapi saya beberapa memang perlu perhatikan benar
em, tadi seperti kesimpulan dibuat lebih ringkas ya, seperti masukan dari Pak Fuad begitu. Meskipun dari kesimpulannya sudah bagus karena sudah menjawab dari rumusan masalah dan tujuan. Kalau saya cek sudah masuk semua. Tuh. Kalau untuk tabel ataupun ilustrasi gambar yang memang itu data primermu yang kemungkinan ini tidak perlu ditulis sumbernya. Karena sebenarnya sumber hasil olah model peneliti misalnya. Nggak perlu. Kecuali kalau memang kita yang ambil dari data orang lain ataupun gambar, ilustrasi, ataupun data sekunder dari orang lain bukan baru dituliskan. Kalau yang hasil peneliti dari peneliti ya nggak perlu dikasih keterangan sumber. Sementara itu sih untuk ini publikasinya rencananya jadi berapa publikasi? Karena banyak sebetulnya yang bisa nanti mungkin Prof. Artuti nanti bisa menambahkan, silakan. Anu aja, coba ditulis untuk jurnal. Untuk jurnal Mbak, nanti kita share lah gitu. Soalnya eman-eman penelitianmu itu menarik. Biasanya jurnal internasional itu tertarik untuk memuat sesuatu yang localized gitu. Ini kan 3 tungku ini kan localized ya. Dan ini dikaitkan dengan masalah sampah yang memang merupakan masalah yang sangat urgent untuk ditangani. Jadi ini kan memang yang saya usulkan juga di bagian awal. Ini kok dingin banget ya? Bisa dikurangi loh. Lampunya tadi tak kurangi loh, kok nyala lagi ya? Maksudnya lampunya separuh aja. Ini sudah tak kurangi separuh. Nah, saya Pak Ruli. Pak Ruli? Nah, lampu yang belakang tolong dimatiin, Pak. Ya, yang 2 belakang tuh loh. Nah, tadi saya sudah matikan. Itu Pak Fuad, kalau masuk ke ruangan sini, daerah sini itu lantai 4 tuh, lampunya terlalu banyak. Itu yang bagian nyala-nyalain saya Pak Adi. Nah, yang perlu dikasih tahu berarti Adi. Supaya dia tidak terlalu, kan dia kadang otomatis ya, kalau CS itu hanya cedak, oh nyalain semua gitu. Jadi itu marah. Oh, iya, kan ini lingkungan yo. Itu kalau saya di dinas lingkungan hidup provinsi itu bahkan Selasa pada lampunya dim gitu. Jadi remang-remang tuh saya loh kok remang-remang kan efisiensi. Gitu. Ya. Iya. Iya. Toko Probody. Oh, karena apa ventilasinya bagus. Menyesuaikan. Jadi sampai pola angin dari mana itu saya perhatikan supaya bisa 2 arah ya. Iya. Ya. Saya kalau di kantor tuh bagian matiin AC, matiin lampu. Gitu. Kalau nanti selesai kuliah itu jam 4, nanti kan kadang nggak ada kuliah lagi. Itu kelas-kelas terbuka, semua lampunya nyala, aslinya nyala. Jadi saya tuh keluar masuk ruangan tuh matiin AC, matiin lampu, matiin. Jadi saya juga baru lapor karena ruang saya itu AC-nya jadi 24 jam terus. Dan itu tuh tidak ada yang peduli kalau saya nggak lapor kan, nggak ada yang cek segala macam. Tugas. Nah itu memang kepedulian lingkungan kita itu lemah. Jadi mungkin itu bisa ditambahkan Pak. Jadi Mbak, jadi bukan hanya sampah, tapi memang kepedulian lingkungan kita itu masih lemah. Ya misalnya saya kemarin sosialisasi di ibu-ibu PKK tentang ekoenzim, kan itu mengurangi sampah organik kan. Itu kan bagus. Jadi nanti ekoenzimnya itu bisa untuk ngepel, bisa untuk macam-macam gitu dan saya sudah bertahun-tahun loh nggak menggunakan obat pel gitu ya, hanya dengan ekoenzim. Separuh ember nggak usah disapu, berarti penak banget. Itu sangat memudahkan pekerjaan saya. Jadi cuma air setengah ember, kasih ekoenzim 2 tutup itu, sudah cepet. Soalnya kalau pakai obat pel kan kadang-kadang agak licin kalau kebanyakan obat pelnya. Itu kan sama sekali enggak. Jadi malah lantainya keset ini. Tapi ibu-ibu itu
kan saya berkali-kali ya ke PKK gitu. Itu ibu-ibu tuh nggak begitu ketarik. Jadi kayak gini, sampah gitu loh. Sampah gila nih gitu. Padahal kan bikinnya gampang banget, sangat mudah. Jadi saya sebetulnya senang banget ini Mbak Cornelia ini ya nulis tentang ini dan posisinya nanti pendeta. Jadi bisa dalam posisi yang sangat bagus untuk memberikan penerangan ke masyarakat gitu ya. Ini dalam akademik ya, secara akademik begitu. Tapi nanti saya yakin praktek-praktek itu akan banyak apa yang bisa dipraktekkan, mengajak jemaat dan lain sebagainya itu saya yakin akan banyak yang bisa dilakukan ya. Jadi memang itu tadi mungkin di bagian awalnya itu disampaikan tambah bahwa kepedulian lingkungan itu kan ada di semua agama kan sebetulnya. Tetapi memang prakteknya itu di kalangan umat itu mereka itu biasanya lebih konsen ke hubungan dengan Tuhan gitu ya, bahwa Tuhan menyuruh begini, Tuhan menyuruh begini gitu. Tapi ketika sampai ke hubungan antar manusia itu lemah, biasanya lemah. Jadi seperti sampah itu kan, itu kan urusan petugas, itu urusan pemerintah gitu. Tidak punya keinginan, kesadaran bahwa itu juga tugasku yang juga amanahkan oleh Tuhan gitu ya. Jadi kurang linkingnya itu kurang ya, itu saya rasa yang mungkin perlu ditambahkan Mbak di sini karena kan 3 pilar itu kan. Nah itu kalau yang bagian awal ini karena membaca real ini dengan membaca file kan beda ya. Membaca file itu kadang agak begitu bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Tapi kalau sudah tercetak begini kan akan kelihatan. Ini kalau yang pertama-tama Mbak usul saya tapi terkait dengan PPT. PPT itu the power of point, not the power of words. Ya, jadi membuat PPT itu harus, itu wajib, itu minim kata-kata. Itu wajib. Karena apa? Karena audiens itu tidak akan bisa gitu. Tapi Mbak Cornelia paparan itu saya nggak bisa baca itu. Banyak, padahal tujuan presentasi itu kan adalah to read ya. Supaya hadirin itu to read, to listen, to think gitu ya. Tapi kalau to read-nya itu sudah mereka nggak bisa, itu akan sulit gitu ya. Jadi memang PPT itu the power of point. Harus hanya poin. Dan kalau punya di sini terlalu banyak biru-birunya ini Mbak. Itu kan punya tukang fotokopinya dia senang kalau lampu banyak sih kan. Makin banyak kertas yang digunakan. Tapi untuk kita ini too many. Iya Pak. Mengganggu gitu karena mau ke halaman. Dan ini di bagian awal itu kan ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Nah, kalau kerangka pikir itu masuk di mana? Di bab 1 Prof. Ya, di daftar apa? Ada daftar gambar, ada daftar tabel. Nah, kalau kerangka pikir yang di halaman 84 dan 31 itu masuk mana? Itu kan bagan ya? Iya Prof. Mohon maaf Prof untuk itu saya minta maaf karena ini belum memasukkannya di daftar isi. Masukkan ya, karena kita lihat-lihat ini kita harus ingat Mbak. Jadi misalnya halaman 9 Romawi itu nggak usah lampiran-lampiran gitu. Udah lah kita di belakang kita dan ini lampirannya itu supaya dipilih Mbak, tidak usah semua ini ya di hasil perhitungan ini ya, ini nggak usah, nanti bisa hasil coding ini misalnya di jilid tersendiri atau ada file tersendiri, nggak usah dijilid, nanti kalau misalnya mau tanya ya itu gitu ya, tapi nggak usah ditampilkan nanti ini karena banyak juga ini halamannya. Lampiran pertanyaan nggak apa-apa, tapi lampiran hasil ini nggak usah. Terus kemudian ini lampiran foto-foto ini oke ya, oke ada di bagian belakang ini. Tapi yang sebetulnya lebih penting adalah
hasil observasi. Karena di dalam metode itu kan disampaikan data primernya itu adalah apa saja? Berupa apa saja? Nggak usah. Hasil wawancara Prof, mendalam terus observasi satu wawancara dan tadi Dokumentasi. oh iya dokumentasi ya. Iya. Nah, yang belum muncul yang diperlukan dan dokumentasi karena ada di dalam metode itu. Iya. Nah itu dikaji lakukan. Jadi ada foto satu tadi yang gambar 3 itu. Iya. Kan ada. Tapi sebenarnya ada yang lain lagi yang saya yakin secara adat itu kan dari Wikipedia lagi kan. Iya. Yang muncul itu hasil dokumentasi dan hasil observasi terhadap implementasi dari Siap. dan ini di abstraknya itu perlu ditambahkan 3 batu tubuh itu apa gitu. Kemudian peraturan wali kota ini kan nomor berapa gitu ya. Kan peraturan wali kota itu banyak sekali. Nah kemudian ini data jadwal dahuluan tentang sampah ini sudah bagus ya. Sudah banyak karena ini memang tentang sampah ya. Tapi yang belum ditambahkan itu tentang lingkungan hidup. Jadi di latar belakangnya ini kan langsung sampah gitu ya. Tapi maksud saya lingkungan hidup secara eksplisit itu supaya ditambahkan karena magistermu kan lingkungan hidup ya. Jadi itu ditambahkan. Jadi urgensi sampah kaitannya dengan lingkungan hidup itu harus eksplisit ada gitu dan itu banyak sekali sumber-sumber artikel itu yang bisa tip. Nah ini kemudian flow-nya itu di halaman 10-11 misalnya masyarakat adat memainkan fungsi penting, kemudian lembaga adat menyumbang peran penting gitu ya. Itu nanti jadi di belakang. Jadi dari permasalahan itu harus mengerucut gitu. Ya harus mengerucut dari yang umum ke yang khusus. Ya. Nah, umumnya itu masalah sampah dan seterusnya. Kemudian baru nanti ini 3 batu tumpu ini. Jadi di halaman 10 dan 11 tentang masyarakat adat ini jangan di sini karena kan ini ada permasalahan di Kupang, gitu kan? Sampah di Kupang. Kemudian di halaman 11 itu ada meskipun berbagai regulasi nasional, tapi sampah belum teratasi secara efektif gitu ya. Nah ini kemudian kesenjangan itu baru kemudian ini bahwa walaupun sudah ada regulasi, tapi peran dari kearifan lokal itu belum ada yang nulis loh misalnya. Ada yang nulis, jadi ini padahal adat itu memainkan peran penting misalnya kalau di park itu ada ini. Dan mungkin ada Mbak riset-riset yang terdahulu gitu yang menggunakan kearifan lokal terkait sampah. Saya yakin ada. Jadi kajian penelitian terdahulu yang ada di 1.5 ya, 1.5 ini sekalian aja halaman 19 itu penelitian dan fokus itu jadi insight. Di Korhayadi tahun kemudian dia meneliti tentang apa. Metodenya nggak usah, karena metodenya tuh hampir sama antara itu, jadi nggak usah hilangkan. Ya temuan umum itu temuan utama ada keterbatasan atau gap itu juga keterbatasan atau gap itu nggak penting. Nah tujuan dengan hasil yang ketiga dan penelitian hasil penelitian royalti itu nanti ada di bagian bawah. Nah kemudian ya tadi saya kembali lagi ke halaman 10 dan 11. Jadi setelah peran pemerintah ada ini macam-macam, baru kemudian peran adat. Jadi dari penelitian terdahulu ada yang antara sampah dengan kearifan lokal. Sampah dengan kearifan lokal ini diteliti siapa-siapa saja gitu ya. Nah, menarik
karena di NTT itu ada kearifan lokal tiga batu tulis, tapi belum ada loh yang nulis tiga batu tulis sampah. Tapi mungkin tiga batu tulis sedangkan untuk menulis topik lain mungkin yang bukan sampah gitu ya, dan yang tentang sampah belum ada. Nah, ya gap yang itu tuh lebih penting daripada yang ada di dalam tabel. Jadi yang tabel ini hilangkan aja gapnya, nanti di bagian bawah ya, yang banyak. Dan ini yang dikutip sebagai penelitian terdahulu ini buat tambahi dengan penelitian asing. Ada nggak? Yang non Indonesia gitu, yang bahasa Inggris maksudnya. Banyak banget padahal. Inovasi jalan ditambah harus ada benar. Saya aja kalau mahasiswa S1 itu saya minta 10 artikel berbahasa Indonesia, 5 berbahasa asing. Satu gitu. Jadi ini kalau S2 kan bisa di misalnya 50-50 gitu ya. Tapi silakan, saya yakin mudah lah bagi Mbak. Nah kemudian di akhir di halaman 31 ini kerangka pikir peneliti, kemudian di halaman 84 itu ada lagi. 84 itu adalah kerangka pikir, kerangka teori, padahal bukan kerangka teori. Ini kalau ada isinya latar belakang, kemudian ada rujukan masalah, tujuan 1, 2, 3, ini adalah kerangka pikir. Kerangka teori itu teori. Jadi collaborative governance. Yang digunakan kan collaborative governance. Jadi collaborative governance menurut Ansel and Gus misalnya. Saya lupa detailnya di sini. Tapi misalnya menurut Ansel and Gus, menurut si A, menurut si B, menurut si E. Nah, kemudian yang digunakan oleh Mbak Cornelia di dalam penelitian ini yang mana? Misalnya sepenuhnya itu punyanya Ansel Gus atau 50-50 punyanya Ansel and Gus, kemudian punya orang lain, misalnya gitu. Nah, itu yang mestinya kerangka teori. Tapi kalau isinya antara halaman 31 dan 84 ini, mas. Jadi nggak boleh dua. Boleh dua. Jadi kerangka pikir itu yang seperti di halaman 84 ini adalah kerangka pikir ya, bukan kerangka teori. Jadi ada latar belakang dan rumusan masalah, tujuan 1, 2, tujuan 3 itu di tengah-tengah itu maksudnya gimana? Oh, antara 1 dengan 2 ketemu 3 gitu. Nah, itu kerangka pikir. Nah, yang kalau ini yang akan digunakan halaman 80 ini menganalisis peta kekuatan menggunakan stakeholder reliance model. Nah, itu untuk mengetahui aktor yang paling dominan. Itu ada poin-poin yang digunakan nggak? Untuk melihat, untuk menganalisis peta kekuatan dan atribut masing-masing pilar, untuk mengetahui aktor yang paling dominan itu menggunakan apa? Syarat-syarat power, legitimasi dan urgensi itu. Nah, itu yang jadi ini tujuan 1 menganalisis peta kekuatan atribut masing-masing pilar. Masing-masing pilar itu pilar apa? Kan belum jelas. Mana ada kata pilar di dalam ini? Kata belakang kan krisis apa? Kearifan lokal. Nah, kan kearifan lokal dengan 3 pilar gitu kan. Nah, itu kearifan lokal dengan 3 pilar. Jadi ada kata pilar yang muncul. Kemudian tata kelola sampah masih inefektif karena ketidakjelasan posisi kepatuhan antara pilar. Oke, antara pilar di sini antar 3 pilar ya, antar 3 pilar 3 batu tumpul ini kan, 3 batu tumpul atau apa nah, ya menganalisis tata kekuatan kalau kemudian apa yang paling dominan itu harus ada poinnya yang digunakan power, legitimasi. Nah, kemudian Pak tujuan 2 menggunakan apa? Cara melihatnya dengan tadi problem setting, direction setting, dan implementation.
Jadi gini, yang dimaksud dengan stakeholder alliance model itu. Stakeholder alliance model adalah bla 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 bla. Yang di dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan, ini kan kualitatif kan? Kalau kualitatif itu fenomena. Jadi fenomena kemudian jabarannya apa? Kasus metodenya. Jadi kalau di dalam kuantitatif, poin-poin yang akan ditulis itu yang akan dicari. Misalnya pengelolaan sampah itu kan, misalnya kalau kuantitatif kan ada X ada Y, kan? X1 X2 hubungannya dengan Y. Nah, X1 X2 Y itu namanya kalau di dalam kuantitatif namanya adalah variabel. Nah, di dalam kualitatif variabel itu adalah fenomena padanannya. Nah, di dalam kuantitatif variabel itu dibagi menjadi indikator. Nah, di dalam kualitatif indikator itu adalah subfenomena atau gejala. Nah, itu yang mesti muncul di dalam operasionalisasi konsep. Ya. Jadi operasionalisasi operasionalisasi konsep itu yang dimaksud dengan stakeholder alliance model itu adalah ini dengan subfenomena aksi. Nah, dan kualitas interaksi menggunakan teori stakeholders engagement itu adalah bla 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 bla, dan akan diukur menggunakan ABC. Nah, diukur karena ini kualitatif, dan dianalisis akan dianalisis menggunakan subfenomena ABC. Nah, itu kemudian ada kesimpulan dengan misalkan. Nah, ini kalau misalnya mau pakai latar belakang teori, kerangka teori, itu ini malah yang halaman 31 ini, halaman 31 ini kan teori ini. Tata kelola kolaboratif, itu ada stakeholder alliance model dan sebagainya kan. Tapi tanpa kotak yang pertama dan kedua, di permasalahan dan fokus. Tidak digunakan. Ya, jadi teori tata kelola kolaboratif atau collaborative governance itu ada isinya apa saja gitu kan. Kan ada tata kelola, ada aspek-aspeknya kan, yang selain gas ada aspeknya apa saja. Nah, itu kan aspek-aspek apa saja. Nah, ini yang belum kurang muncul di dalam latar belakang tentang collaborative governance. Collaborative governance itu harus lebih dijelaskan di dalam latar belakang sehingga tidak mendadak muncul di dalam kerangka pikir ada stakeholder alliance, stakeholder engagement. Itu kayak mendadak muncul gitu. Tapi di dalam latar belakang harus dijelaskan. Dan makanya di satu sisi harus diperkuat di latar belakang. Maksudnya teori collaborative governance ini teori apa, terus ada misalnya sudah banyak penelitian tentang collaborative governance dalam bidang apa. Dan ini kemudian menarik menggunakan teori ini untuk analisis permasalahan penelitian ini misalnya. Atau saya nulis tentang apa itu ya, tentang konservasi penyu. Nah, itu banyak orang menulis tentang konservasi penyu sama antara berbagai arah teori ini, tapi belum ada yang saya lihat ya, yang saya berhasil lihat itu yang menggunakan teori socio-ecological system. Itu gapnya seperti ini. Memang harus melihat penelitian yang baru. Kan nah, saya atau orang sudah meneliti tentang collaborative governance untuk pengelolaan hutan misalnya. Nah, saya akan menggunakan atribut-atribut tentang sampah. Jika tentu itu orang lebih tentang kaitannya dengan topik apa, saya akan menceritakan. Kemudian
Eh, kalau melihat dari berbagai tabel, gambar dan sebagainya itu di bawahnya harus wajib dituliskan sumbernya. Kalau tanpa tulisan sumber itu berarti analisis peneliti sendiri. Gitu. Tapi kalau enggak, berarti itu ada mengutip dari orang. Terus petanya itu tidak terbaca Mbak halaman 106, tidak terbaca supaya dibikin peta yang terbaca. Ini kalau saya itu biasanya karena saya tidak jadi saya itu bikin ke Gmail itu kita bikinkan cuma 175 satu gambar itu. Jadi bagus-bagus. Saya minta boleh gitu. Oh, kasih tahu saya kemarin barusan memberikan penelitian saya. Ya, terus nanti kalau belum cocok ya kita tinggal bilang dia cocok. Ini lokasi jadi seperti itu ada dan kita jadikan hati ini Oh, bisa ya? petanya kita nggak ada orang yang bikin itu bapak bikin itu rajin itu menghatikan. Oh iya. Kemarin itu 1 tahun 19 ya Pak. Untuk ini aja. Ya Macam-macam. tak saya itu tidak. Saya tidak rajin sama sekali. Jadi ketika ditanya baginya apa ya ada bang buku gitu. Padahal sebetulnya kalau rajin gitu peta itu bisa dihatikan karena itu ada nama kita. Jadi nanti minta di apa kan itu bisa atas nama Agus Ide ya jadi hati kita. Ini bagus ini loh sampai ada petanya, ada daerahnya. Boleh kan? Yang bahasa Inggris juga. Oh bahasa Inggris dia juga bilang di Inggris kan itu dia bisa. Yang jurnal-jurnal itu saya Oh iya. oh ini cuma 200 nih. Aduh. Ini. Oh, itu juga. Iya. Ya. Saya pokoknya tinggal bilang aja, oh saya jelas nggak bisa atau GIS. Jadi dia senang kan saya rekomendasikan gitu ya, siapa-siapa nanti dia sudah merekomendasikan karena mahasiswa dan ini kan anak-anak UNES ya, anak UNES jadi bagian yang gitu loh, petaan gitu loh. Jasa pemetaan apa ini saya cuma minta peta aja gampang banget siapa mau ngirim artikel siapa Pak petanya ternyata Pak saya bikin kilat hari ini jadi bisa tunggu aja jadi sehari jadi saya punya kilat tambahin mau deh ternyata ya bikin pelita kita kelihatan Betul. dan murah murah kan tapi tidak bisa Jadi diskon. itu terus ini Mbak yang metode itu masih menggunakan kata akan melihat tentang soalnya itu bahasa proposal itu supaya misalnya kayak triangulasi ada berapa macam kan masih bahasa proposal jadi langsung aja Kak di sini triangulasi itu ada 3 macam dan di dalam penelitian itu yang digunakan adalah triangulasi teknik misalnya triangulasi sumber yaitu dilakukan dengan itu ada keterangan ya data ini kan data formal yang mau yang akan diwawancara adalah siapa saja gitu kan
Ini kita juga masih bahasa tabel aja. Bikin tabel tapi nggak boleh nama dituliskan, nggak boleh. Jadi tabel terus ini pemerintah itu dari unsur 1, 2, 3, tokoh agama 1, 2, 3, kemudian nanti total berapa informan, ya, sehingga lebih terbaca mungkin. Kemudian proposi itu proposi kotak snowball yang diambil. Nah, terus ditulis posisinya yang mana, dua-duanya gimana jelas? Untuk proposal kan ada kriteria khusus, Pak. Jadi untuk yang positif itu hampir seluruhnya. Kalau snowball saya bisa melihat itu hanya ada beberapa, termasuk yang elok. Itu dapat rekomendasi dari Bapeda. Ya berarti proposal semua. Kalau sudah ada rekomendasi dari Bapeda yang diwawancara adalah ABC, itu korupsi. Kalau snowball itu di lapangan itu biasanya kita nggak punya referensi, nggak punya gambaran siapa yang akan diteliti. Misalnya saya pergi ke kampung nelayan, saya nggak tahu siapa yang mau saya wawancara. Terus saya ketemu nelayan aja satu, Pak, ini saya mau tanya-tanya ini, Bapak rekomendasikan saya ketemu siapa? Oh, ketua nelayannya dulu. Oh, ketua nelayan yang mana Pak rumahnya? Saya ke sana. Terus saya ketemu Bapak kepala nelayan itu, Pak, saya mau tanya tentang topik ini. Menurut Bapak sih bagusnya ketemu dengan dan Pak itu dari Pak itu snowball. Jadi menggelinding bola salju makin lama makin gede. Tapi kalau sejak awal Bapak dia bilang nanti Ibu meneliti A, B, C, nah itu fungsi. Saya kira kasusnya sama, soalnya saya tanya untuk di Bapeda selama ini tokoh anak mana yang lebih dengan intens dengan Bapeda, terus Bapeda tuh mengarahkan saya ke ini, tapi yang lebih diutamakan ini aja, soalnya sekarang lagi ada program baru tentang air juga dengan sumbernya yang Itu proporsi, ya. itu proporsi. Kita sumpul benar-benar kita nggak tahu. Nah, ini ada nama 120 ini mana ya pembagiannya itu sarana dan prasarana damprok ini trap amrograf 4 TPS, kemudian landasan regulasi 423 422 ini apa ya? Gambaran umum ya, gambaran umum. Oh ini Mbak, halo 4.2 itu gambaran umum pengelolaan ya. Pengelolaan itu kan 4.2 ya kan? Nah, itu ditulis Mbak, gambaran umum pengelolaan itu nanti ditulis isinya apa saja gitu. Ya, halaman 110 ini. Gambaran umum pengelolaan sampah itu ditulis itu antara gambaran 42 dengan 421 itu ditulis. Di dalam 42 ini nanti isinya adalah tentang bla 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 bla. Isinya mengikuti sampah, kemudian mengikuti sarana dan prasarana, kemudian landasan regulasi. Intinya regulasi di awal coba. Itu sampah sarana. Kalau peraturan daerah nomor 3 dan 4 tahun 2005, nomor 3 itu tentang apa, nomor 4 tentang apa kan beda loh Mbak. 118 itu 3 tentang apa, nomor 4 tentang apa. Kalau kemudian peraturan daerah nomor 3 tentang berapa. Pada tingkat yang kedua, kebijakan ini selaras dengan Pergub NTT nomor 55 tahun 2012 tentang bagian ketiga itu bagian B-nya besar ya. Ini misalnya dinas lingkungan hidup. Nah itu bisa ditambahkan foto dinas lingkungan hidup. Dan itu menunjukkan bahwa koordinatornya itu ke sana ke kantor lingkungan hidup. Jadi ada fotonya.
kantor dinas lingkungan hidup. Ini dinas lingkungan hidup dan dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota Kupang apa beda? Beda. Itu beda. Dinas lingkungan hidup satunya dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota. Oh, yang dinas lingkungan hidup itu provinsi kan ya? Provinsi. Berarti dinas lingkungan hidup provinsi itu misalnya. Kemudian dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota. Dan badan perencanaan pembangunan daerah ini provinsi apa? Nah, itu harus disebutkan karena ini secara administratif. Bilang agama. Nah, itu informan real 01 dan sebagainya itu masuk di daftar tabel informan aja. Jadi di tabel informan itu kan pemerintah 3 teguh itu, misalnya pemerintah itu satu dari Bapeda misalnya ada di sana, jadi tidak di sini. Jadi itu ini kita ada. Nah ini bagus, ini ada filosofi kearifan lokal, ada air, ya, pokoknya bukan tangan ada tim, batu ada bagus banget. Ini Mbak, ada international conference di Fakultas Ilmu Budaya. Besok artikelnya paling lambat tanggal 23. Kenapa? Itu kan sebenarnya bisa kamu masukin loh ini. Menarik gitu. Apa? Kan belum ada dong nama international conference. Biar pernah. Tapi data sekunder nggak apa-apa. Loh, ini kan data sekunder kan sudah ada primernya dong. Oh, dari hasil wawancara. Iya, jadi kan memang bisa ditulis banyak. Saya tuh kalau satu penelitian biasanya jadi 3. Jadi tidak artikel. Sayang Mbak kalau cuma 1. Kan kita menelitinya susah ya, kalau apa susah dan tidak cuma 1. Jadi 3 bisa jadi 4. Bisa. Dan misalnya ini bisa lah. Jadi dari data itu bisa dilihat. dari Gak apa-apa, nanti kan tadi saya ngomong sama Pak Budi, ini kan soalnya cerita itu bagus. Terus formulnya juga pinter nulis, jadi sayang gitu. Kalau memang anaknya kelihatannya nggak mampu, kami juga nggak. Nah, terus lah. Melihat Mbak Cornelia ini bagus nulisnya dan sangat paham, hemat. Ikutnya dikasih ya Pak. Gak apa-apa. Jadi yang internasional kan coba lihat. IPOSAS itu International Conference FIB UNIP 2026 kan lagi 23 Juni masih bisa 23 bisa. Nah itu nanti saya tulis dari ini, dari air adalah darah dan sebagainya, jadi ini bisa tidak usah yang sesuai tujuan penelitian. Kalau menulis artikel itu bisa nggak di sini. Jadi misalnya diambil sedikit dari latar belakang. Dan misalnya ya, lingkungan hidup itu sangat penting. Biasanya nggak penting. Nah, ini bagaimana berusaha. Biasanya orang perilakunya nggak sesuai. Sebetulnya Indonesia itu kan ada Pancasila, misalnya seperti agama yang bisa digunakan. Nah, ini agama digunakan, kemudian kalau di NTT khusus karena ada masyarakat adatnya, maka kearifan lingkungan ini bisa di-blend dengan agama. Lingkungan dengan agama itu namanya apa? Ekoteologi. Nah itu dari pendekatan ekoteologi. Bisa. Jadi ini kan tidak ditulis di sini ekoteologi, tapi itu bisa ditulis sebagai artikel. Tuh. Jadi pendekatannya ekoteologi, kemudian ada ditonjolkan kearifan lingkungannya ini.
Ini penggabungan yang filosofi tadi dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai Ada. agama. Agama lingkungan ada. Jadi kalau kita menulis artikel itu tidak harus yang ketiplek dengan tujuan. Tapi kan kita sudah mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Nah, itu yang kemudian bisa kita tulis dengan type prompt. Nah, kita punya info ini nih, nah itu kita tulis sebagai international conference itu nggak banyak, itu cuma nanti 7-8 halaman itu sudah bisa. Kan ada pengetahuannya Mbak Cornelia yang belum tertulis di sini, kan banyak yang terkait dengan ekonomi. Iya, itu kan pengetahuanmu itu bisa dimasukkan di sini. Bahwa agama itu bisa digunakan. Jadi dimulai dari semua agama di dunia itu menghormati lingkungan. Nanti cari ke teori evolusi, kan pasti ada itu. Artikel itu bahasa Inggris banyak pasti. Nah itu untuk mengatasi di Indonesia itu masalah yang sangat urgent itu adalah. Nah sebetulnya ekoteologi ya itu bisa digunakan untuk mengatasi hal ini. Nah, caranya itu tetapi dengan menggunakan kearifan lokal ya. Jadi pendekatan ekoteologinya dan khusus di NTT misalnya ya karena kearifan lokalnya itu masih sangat kuat itu bisa digunakan. Kemudian peran gereja dalam hal ini bisa melakukan apa saja. Nah, itu sudah bisa jadi artikel. Cuma 7 atau 8 halaman sedikit. Sedikit loh itu. Saya kemarin seminggu walaupun sambil ngantuk-ngantuk terus sambil setengah merem-merem tapi seminggu jadi kalau pulang sudah melahirkan kita capek ya kan kerja banyak ini ngantuk sudah ngantuk kemarin karena mau pergi luar kota harus jadi tidurnya jam 2 itu ya submit gitu Pak gak ada teman yang bagian terjemahkan jadi itu kan karena maksudnya saya belum benar apa jadi sambil apa ya saya pernah ke sana tapi saya belum wawancara benar jadi saya sambil 7 hari itu sambil telepon orangnya sambil minta datanya ya karena saya mintanya baru saya nulis tentang penyu konservasi penyu di Cilacap itu karena jadwal ini baru bisa bulan depan kan artikelnya padahal harus jadi sekarang. Saya kemarin cuma berkunjung. Ya kemarin saya sambil telepon orangnya, Pak minta datanya sambil tanya-tanya. Pak ini datanya gini. Ya akhirnya seminggu jadi aturan. Tapi saya masih punya ambisi satu lagi untuk presiden ini. Yang tentang FIB. Karena kemarin kan ada dosen tahun lalu sih, itu tentang ekolinguistik. Jadi bahasa itu bisa digunakan untuk melihat lingkungan. Jadi mendorong orang konsumtif. Ayo beli secepatnya. Ayo edisi terbatas. Ya. Itu mendorong orang konsum. Nah itu membuat lingkungan itu jadi rusak. Jadi secara bahasa bisa lingkungan jadi rusak karena orang didorong itu tuh bisa jadi terus saya kan ingat bahwa kan di layar terbuka gitu loh ininya ya saya tahun kemarin saya lihat ini terus saya cari ternyata artikel tentang lingkungan di situ banyak jadi terus karena saya tiga loh kelas 3 tak minta manajemen lingkungan ayo bikin artikel ternyata mereka bagus jadi misalnya itu yang Pak Kepala SDM itu Pak Agus itu dia nulis tentang warna apa di Wonosobo warna Wonosobo dilihat dari sisi linguistik terus kemudian Pak Baltasar itu nulis tentang sasi ya di sasi itu ada kata-kata jadi itu ekolinguistik itu termanifestasikan di dalam jadi kan topikmu juga bagus, Mbak. Inilah yang khas Indonesia. Jadi kalau
nanti nulis yang tentang FIB itu nggak usah dalam kembang 3 jadi itu informasi nanti itu untuk artikel jurnal yang ini ya air adalah darah ini adalah kearifan lokal MBT itu ada ini misalnya nah nanti digantung buku jadi nanti isinya akan beda antara dua artikel ini misalnya latar belakang ini digunakan tapi jangan semua jadi dibagi misalnya gampangannya misalnya latar belakang ini 20 halaman nah yang 5 itu digunakan latar belakang dasar cover yang 15 itu untuk artikel jurnal misalnya ini menurut 1 orang ini menurut 3 orang misalnya itu jadi bisa Saya menggunakan dua jurnal dan tersebut yang satu yang di PM masih dalam review itu tentang audience yang akan saya serahkan ke Prof ini tentang engagement-nya. Belum ada ide-ide lain lagi Prof nanti saya akan cari tahu lagi dari jurnal. itu aja kan kita namanya apa kan bagus ya kan sesuatu yang kalau menurut saya ya saya bayangkan kalau kayak orang ini senang dan mungkin penelitian mereka juga sudah berkait dengan ini. Saya belum dalam penelitian bukan dari saya ya, tapi sesuatu yang menarik dan kan bisa ditinjau dari ilmu lingkungan bahwa ini ya kearifan lokal semacam ini bisa digunakan untuk environmental management based on religion and kearifan lokal, indigenous knowledge. Mbak semakin memperluas pemahaman nanti Mbak Cornel lebih melihat tentang manajemen anak-anak muda kan lebih canggih dan masih ada lagi ya kalau Tuhan sebagai saudara keutamaan dulu Palmala itu misalnya itu kan harus ada yang lain lagi kan pasti masih ada yang lain lagi yang bisa dicari lagi yang belum ada di sini Semuanya di sana banyak sekali. iya pokoknya ini analisis itu sudah mendalam Mbak cuman gini supaya kesimpulan itu tidak terlalu banyak itu kamu tarik aja Mbak tapi ya Mbak tidak benar kamu baca aja jadi nanti di akhir tiap subbab itu ada subkesimpulan jadi saya sudah pembahasan ini kan gambaran umum nah sekarang penulis dan profil informan itu bukan hasil dan pembahasan dan profil informan itu masuk bab 3 harusnya analisis reliance stakeholders ini juga kenapa yang diambil reliance stakeholders dan engagement itu belum muncul di latar belakang harus jelas dan proses kolaborasi analisis sustainability strategi tentang pengelolaan dan ini untuk hasil itu Mbak ini kamu gabung hasil dan bahasa kamu gabung Iya. Nah, itu jumlahnya harus sesuai dengan tujuan penelitian jadi tujuan penelitianmu itu kan 3 nah itu juga nanti di sini ini di hasil dan pembahasan ini ya 3 jadi 4.1 itu gambaran umum 4.1 gambaran umum ya nah, kemudian di 4.1 itu gambaran di 4.1 itu adalah gambaran pengelolaan sampah nah kemudian 4.3 ini kan masuk ke bab 3 kemudian analisis reliance stakeholders ini adalah 4.2
4.2, terus nanti jadi peran fungsi kedalaman serta kekuatan masing-masing pilar ini nanti 4.2, kemudian kuali 25. Ini 4.3, kemudian stakeholders engagement itu 4.3, kemudian tata kelola kolaboratif 4.4. Ini 3 aja. Jadi satu gambaran umum, ya tadi gambaran umum itu 4.1 itu bisa 411, 412, kemudian 42 itu 4.2 itu tujuan menjawab tujuan kedua, 4.3 tujuan kedua, 4.4 tujuan ketiga. Nah, nanti di akhir masing-masing ini, ya misalnya di akhir 4.2 ini akhirnya itu ada sub kesimpulan. Akhir 4.3 ada sub kesimpulan lagi. Di akhir 4.4 ada sub kesimpulan lagi. Itu. Sehingga nanti ketika ditarik ke bulan sudah baru. Nah, ketika ini kan hasil dari pembahasan dijadikan satu. Nah, itu hasil itu kan data biner. Nah, itu harus dianalisis menggunakan data sekunder. Data sekunder itu apa? Penelitian terdahulu. Jadi misalnya 4.2 itu tentang peran, fungsi, kelemahan serta kekuatan masing-masing pilar dalam model 3 batu. Mungkin ada penelitian lain yang tentang 3 batu, tapi atau penelitian tentang stakeholder analysis yang juga menggunakan aktor-aktor ini, pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat itu di dalam analisis mereka. Itu bisa dibandingkan, misalnya si A itu menulis tentang 3 batu itu hasilnya adalah begini. Nah, kalau dalam penelitian saya hasilnya begini. Namanya pembahasan. Itulah kenapa penelitian terdahulu itu sangat penting ada di dalam penelitian, sebuah penelitian. Karena dia akan ada di bagian awal untuk mendasari kenapa saya memilih topik ini. Kemudian nanti ada di dalam bagian akhir untuk membahas. Nah, itulah perkembangan ilmu. Jadi data kita bandingan data lain. Nanti pasti hasilnya tapi walaupun sudah bagus akan menjadi untuk hasil kan hasil dan pembahasannya di 4.6 memang saya kekurangan menambahkan penelitian terdahulu. Ya, tapi untuk analisisnya saya gabungkan dua-duanya di 4.6. Nanti saya pisahkan, pecahkan untuk dibagi 4.2 dan 4.3. Ya, dan menambahkan penelitian. Ya. Jadi penelitian terdahulu itu kan yang tentang analisis stakeholders apa, stakeholder engagement dan sebagainya kan bahasa Inggris kan soalnya ada di UB, nanti saya pakai artikel berbahasa Inggris